Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ramadan, volunteer mengajar dari rumah batch 2. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian akan memberikan laporan ulasan terkait mengajar dari rumah yang merupakan program dari Permada Diksi Nasional yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka ambil. Nah, adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang memberikan mahasiswa itu mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul dengan peran pendidikan. Kemudian konsep dan programnya itu diganti akan menciptakan SDM yang berkualitas. Dalam penerapannya konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program studi. Dalam penerapannya konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa yang nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenal adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang mereka tempuh. Menteri Nadiem Makarim pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan Kampus Merdeka menjadi sebuah upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka adalah agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna untuk di masa depannya nanti. Nah, ada 4 hal yang menjadi kebijakan dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ala Mas Menteri, yaitu Nadiem Makarim. Yang pertama, mengubah perguruan tinggi negeri Satker menjadi sebuah perguruan tinggi negeri bawah badan hukum. Nah, PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya itu terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan secara mengubah PTN Satker menjadi PTN Badan Hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan Kampus Merdeka ini dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN Badan Hukum nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia. Yang kedua,
adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus Merdeka adalah penyederhanaan pada akreditasi ini. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis. Nah, yang ketiga, membuka prodi baru. Dalam kebijakan lainnya ini, membuka prodi baru berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A atau B. Kemudian kebijakan yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Nadiem Makarim mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus ini dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi, mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil misalkan. Itu menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan membantu riset atau penelitian dosen, serta membantu mahasiswa S2 dan S3 melakukan penelitian. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan pada mahasiswa ini, yaitu untuk melakukan kegiatan di luar kelas agar memberikan dorongan mahasiswa menjadi lebih mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mahasiswa lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Nah, dengan cara ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. Badan Permadahan Diksi Nasional berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah program yang bernama Mengajar dari Rumah. Ini merupakan program untuk membantu para adik-adik yang sekolah SD, SMP, SMA untuk dibantu dalam proses belajar mengajarnya di rumah, karena banyak dari mereka yang merasa kesulitan dan banyak dari mereka juga yang sudah tidak semangat dalam melaksanakan belajar, sehingga di sini Badan Permadahan Diksi Nasional bersama Kemendikbud membuat program MDR untuk melibatkan mahasiswa menjadi relawan atau yang dikenal dengan volunteer. Nah, dalam kegiatan mengajar dari rumah ini, saya memiliki alasan untuk mengikuti MDR ini. Pertama, program ini bagus karena untuk membantu anak-anak yang merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian karena saya ingin mempunyai pengalaman dan kemampuan atau soft skill yang baru untuk menghadapi di era masa depan. Nah, tujuan saya untuk mengikuti MDR ini untuk membantu adik-adik siswa SD, SMP, SMA dalam kesulitan belajar yang dilaksanakan jarak jauh ketika pandemi ini. Yang kedua, berbagi ilmu tentang pandemi, yaitu berupa tentang menjaga kesehatan, terus pentingnya kesehatan gitu ya, bahayanya COVID dan bagaimana cara mencegahnya ini. Kemudian ingin meningkatkan belajar
siswa menjadi menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu membantu para orang tua juga yang mungkin mempunyai kesulitan dalam mendidik anak-anaknya. Yang selanjutnya adalah untuk membantu para orang tua yang mempunyai kesulitan dalam membimbing anaknya dalam belajar jarak jauh. Sasaran yang saya laksanakan dalam melaksanakan program ini yaitu siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berlokasi di Kampung Karsari RT 4 RW 12 Dusun 4 Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun materi yang saya sampaikan ketika mengajar dari rumah ini, yang pertama itu materi tentang keagamaan. Kenapa tentang keagamaan? Karena agama itu menjadi tolak ukur ketika para siswa itu diam di rumah. Mungkin untuk melaksanakan ibadah yang lainnya, seperti saya mengajarkan tentang baca tulis Quran, tentang fikih, tentang akhlak, dan lain sebagainya. Yang keduanya itu tentang materi edukasi kesehatan. Kenapa tentang edukasi kesehatan? Karena edukasi kesehatan ini penting terkait tentang menjaga kesehatan ketika pandemi COVID-19 ini, terutama tentang 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Yang ketiganya yaitu tentang alat musik andro. Kenapa mengajarkan alat musik ini? Karena menjadi selingan saja untuk mereka agar dalam mengajar itu menjadi menyenangkan atau memiliki kesan yang lain gitu, agar tidak bosan. Yang selanjutnya itu tentang membuat kerajinan. Ini saya memanfaatkan bahan daur ulang yaitu sampah untuk didaur ulang menjadi kerajinan-kerajinan yang bagus yang dapat dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bernilai dan berguna. Yang selanjutnya yaitu mengedukasi tentang anti korupsi. Kenapa anti korupsi diedukasikan atau disampaikan di dalam materi yang saya ajarkan kepada anak-anak? Karena untuk memupuk jiwa-jiwa mereka itu anti korupsi, agar ketika dewasanya jangan dikit-dikit korupsi, agar mereka juga mempunyai sikap yang jujur dan mempunyai akhlakul karimah. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan tentang cerpen dan drama. Dalam cerpen dan drama ini saya memberikan pengetahuan tentang pengertian cerpen itu apa, tentang drama itu apa, mengenalkan contoh dari cerpen dan drama itu sendiri, kemudian membaca cerpen dan drama agar mereka terlatih nanti ketika sudah beranjak dewasa. Terus memberikan mereka itu untuk mencari nilai-nilai apa sih yang dapat diambil dari cerpen dan drama agar mereka dipelajari dan mungkin bisa diterapkan. Yang selanjutnya yaitu saya membantu dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Misalkan ada tugas matematika, ada tugas bahasa Indonesia, ada tugas IPA ataupun ada tugas IPS, sehingga yang tadinya tugas-tugas mereka terbengkalai akhirnya ketika dibantu akan selesai itu tugas-tugasnya. Ketika mengajar dari rumah ini dilaksanakan, banyak perubahan, banyak dampak yang baik untuk mereka. Misalkan siswa yang tadinya sulit dalam belajar semakin mudah dalam belajarnya, kemudian siswa yang belum bisa mengerjakan tugas-tugasnya sehingga bisa mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian siswa yang tidak paham tentang protokol kesehatan atau acuh tentang protokol kesehatannya, mereka menjadi lebih menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga dirinya agar terhindar dari virus COVID-19. Kemudian yang tadinya membaca Al-Qur'annya terbata-bata menjadi lancar dan bisa menuliskan Al-Qur'annya juga. Kemudian siswa yang tadinya tidak bisa main alat musik nih, Islami Hadro, atau jenuh atau tidak menyenangkan, jadi mereka tuh semangat lagi dalam belajarnya. Kemudian yang tadinya siswa
belum bisa memanfaatkan barang bekas di sekitarnya menjadi bisa memanfaatkan barang-barang bekas itu menjadi barang-barang yang lebih bernilai dan berguna. Kemudian yang tadinya siswa tidak mengetahui tentang apa itu cerpen dan apa itu drama, mereka dapat memahami tentang cerpen dan drama itu, sehingga mereka bahkan bisa membacakan dan mempraktekkan cerpen dan dramanya. Yang tadinya tugas-tugasnya belum dapat selesai, kemudian yang tadinya semangatnya sudah pudar, termotivasi lagi untuk belajar. Nah, dalam kegiatan mengajar dari rumah, untuk menerapkan materi-materi yang sudah saya sampaikan itu menggunakan metode-metode yang mungkin saya sesuaikan dalam keseharian mereka. Karena kalau belajar itu secara serius, mungkin mereka yang tadinya jenuh akan semakin jenuh. Makanya saya memberikan metode praktek, memberikan metode untuk mereka tuh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan dalam materi. Kesan dan pesan yang bisa saya dapatkan dari program mengajar dari rumah ini, alhamdulillah bisa mendapatkan pengalaman baru, pengalaman ilmu baru terkait bagaimana cara mengajar anak-anak yang baik dan benar, kemudian saling membantu ketika di masa pandemi dan memberikan motivasi untuk anak-anak agar terus semangat dalam mencari ilmu. Dan mudah-mudahan acara program mengajar dari rumah ini terus berlanjut di masa-masa pandemi ini untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar, dan agar pendidikan di Indonesia ini memiliki kemajuan atau dengan kualitas yang baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait laporan mengajar dari rumah batch 2. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.